Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Jika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang ringan maupun yang berat, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Kalau harinya saya mulai hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 23, 24 sampai tanggal 25 ya. Tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksi ya 12 zodiak. Kira-kira masing-masing zodiak itu akan ada suatu pencapaian apa saja. Sekali lagi, akan ada suatu pencapaian apa saja. Kira-kira seperti itu ya, itu untuk masalah tema ya. Oke ya, biar tidak bingung seperti apakah nantinya ya, silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Nah, di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, karena ini kan bersifat luas. Saya nggak tahu nama kalian, dan seperti itu ya. Nah, beda lagi sobat ya, ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ya. Maka dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nah, maka dari itu buat yang konsul secara pribadi akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat ataupun yang lebih tepat. Kira-kira di situ ya letak kuncinya. Selanjutnya sobat ya, setelah sudah Gemini, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat di sini ada Libra, artinya Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, kita lihat dulu untuk asmara Libra 3 hari ke depan. Libra ya, ini kartu asmara, kartu utama muncul petunjuk Four of Cup, ada 4 cup itu ya, ada 3 cup, satu cup lagi muncul di awan kecil sama orang yang sedang beristirahat di bawah pohon. Dikonfirmasi sama kartu Three of Swords, ada 3 pedang menusuk hati. Ini Libra ya. Ya. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Libra ya. Ini kartu utama kalian muncul petunjuk 4 cup. Artinya apa? Artinya di sini kelihatannya banyak dari sahabat Libra yang mungkin masih banyak renungan ya, masih banyak pemikiran kalian. Kenapa? Ya, ini jelas menggambarkan bahwa suasana asmara Libra sedang lagi kurang baik-baik saja di sini. Makanya di sini tergambarkan apa ya, adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran. Jadi kalian itu terkadang dibikin capek, dibikin lelah, entah secara pemikiran maupun secara pergerakan ataupun fisik. Karena apa ya, memang banyak masalah yang menghantam. Jadi kalian di sini kelihatannya mau nggak mau kelihatannya kalian dipaksa untuk selalu berpikir di sini sobat gitu, untuk bisa menemukan solusi. Karena saya menangkap juga kalian juga ingin lepas dari suatu masalah gitu loh. Ya saran saya, boleh ketika kalian ada masalah ya kalian mencari solusi, mencari ide itu boleh, cuman harap dikontrol masalah kesehatan. Karena saya menangkap di sini secara kartu ya, ini banyak dari sahabat Libra yang energinya ada penurunan gitu loh, meskipun tidak semua. Artinya apa? Ketika itu kalian biarkan ya ada penurunan, kalian biarkan mikir dan mikir dan mikir tanpa kalian kasih jeda, tanpa kalian kasih waktu istirahat, kalian akan sakit di sini. Ya kalau masalah kalian itu selesai. Kalau tidak selesai itu kan namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, makanya apapun itu ya, ketika memang ada masalah ya tetap kita harus bisa mengontrol diri kita. Nah, seperti itu ya, mungkin dikasih waktu jeda lah, beristirahat. Mungkin ketika kita dipusingkan ya, dibikin lelah, kok selalu ada masalah, kok selalu ribet, belum terselesaikan. Ya apa ya, dibuat tenang sedikit lah sobat gitu loh. Ya bisa saja apa ya, carilah, pokoknya kalian cari sendiri untuk kalian bersenang-senang gitu loh. Jadi senangkan diri kalian. Itu kan untuk bisa merefresh gitu loh. Pikiran kita yang kacau, yang suntuk itu akan bisa hilang. Nah, kalau sudah selesai kan baru kita mencari solusi. Nah, sama ketika kalian sudah lelah ya, badan kita sudah lemas akibat energi kita terkuras, ya kalian tambah jam istirahatnya. Nah, seperti itu ya, dikurangi aktivitas ya. Itu akan fresh, baru kita memikirkan. Jangan diforsir ya intinya Libra. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas ya. Kenapa kalian kok selalu ada sebuah pemikiran, sebuah renungan untuk mencapai masalah asmara yang stabil? Karena Libra kan kesulitan di sini. Masih banyak halangan lah, katakanlah seperti itu. Nah, apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu Three of Swords sobat. Gitu loh. Ini apa ya? Ini menggambarkan bahwa suasana hati Libra ini sedang mungkin ya bisa dikatakan sakit hati, bisa merasa dikecewakan, bisa merasa luka batin, bisa ya. Ini juga bisa menggambarkan mungkin suatu trauma yang dulu ini masih kalian ada masalah yang dulu yang sudah lama sekali sampai terbawa sampai saat ini pun. Jadi sehingga membuat hati kalian merasa tersakiti lah. Merasa bersedih ketika ingat masa lalu. Ya, bisa saja seperti itu. Nah, bisa saja ini tidak ada hubungannya sama masa lalu, berhubungan sama masa yang sekarang, masa saat ini yang sedang kalian jalani. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya. Bisa saja ini faktor masa lalu yang masih teringat yang membuat kalian bersedih. Ya, bisa saja ini sekali lagi masa sekarang ataupun saat ini yang kalian rasakan. Nah, sehingga membuat hati kalian itu kecewa, bersedih, amarah, ya, jengkel, pokoknya macam-macam di sini. Karena apa? Karena kalian menganggap asmara yang mungkin apa ya? Karena kalian menganggap di sini asmara yang mungkin bisa baik ya, ternyata dihantam masalah, gitu loh. Sehingga membuat kalian merasa bersedih di sini. Seperti itu ya. Nanti kita deteksikan ya. Oke, lanjut ya, di pekerjaan ataupun karir ya. Ini kartu utama muncul petunjuk 10 koin. Ada tiga orang bertaburan 10 pentakel 10 koin ya.
Dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles sepertinya. Ada ratu duduk sedang memegang koin besar ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari sahabat Libra untuk pekerjaan ataupun karir. Ini kelihatannya masih banyak ya sahabat Libra yang akan diuntungkan di sini. Kalau seputar pekerjaan beda sama asmara ya. Ini kalau asmara kelihatannya sahabat Libra masih banyak yang berkonflik lah. Masih banyak yang ada suatu problem. Nah beda kalau di pekerjaan ini saya menangkap sih. Untuk kali ini Libra mungkin akan banyak yang diuntungkan ya. Biarpun tak semua ya. Tapi insya Allah ini rata-rata komunitas terbesar akan diuntungkan di sini. Seperti itu. Karena mungkin di sini akan ada suatu pencapaian. Cuman tetap ya Libra harus waspada ya. Ketika mungkin 3 hari ke depan akan ada perubahan. Ya mungkin minimal lah pencapaian target lah. Kalian harus waspada karena Libra ini tetap terpantaukan sama orang-orang yang toksik. Jadi harap waspada, jangan sampai lengah. Seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan di sini akan muncul, mungkin akan ada kabar baik, katakanlah masih dalam tahap stabil lah, tidak terlalu terjadi masalah yang mengkhawatirkan. Hanya saja sahabat Libra di sini disuruh lebih waspada lagi sama orang-orang sekitar kalian, itu aja. Kenapa saya mengatakan di sini akan ada sebuah keberuntungan? Karena muncul petunjuk Queen of Pentacles di sini. Artinya apa? Insya Allah di sini akan ada suatu pencapaian juga di sini. Cuman Libra harus tetap berkonsentrasi, harus tetap waspada. Seperti itu, harap istilahnya menjaga. Jangan sampai terjadi konflik, jangan sampai terjadi suatu kesalahan kecil yang itu akan bisa fatal untuk pekerjaan kalian ataupun karir kalian. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lihat masalah keuangan ataupun rezeki. Libra, kartu utama kalian muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada satu orang memegang 2 koin, tingginya berbeda ya. Terus dikonfirmasi sama petunjuk Ace of Pentacles, ada tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Libra ya. Ini sih menggambarkan apa ya, bisa dikatakan banyak dari sahabat Libra ini yang mungkin sedang kewalahan ya. Banyak yang kewalahan tentang apa ya, tentang seputar keuangan. Mungkin kalian beranggapan ataupun mungkin kalian merasakan kok akhir-akhir ini keuangan saya itu seret ya. Ketika ada keresekian serasa ada yang menghambat, ketika ada uang yang masuk itu kecil, tidak seperti yang dulu ataupun kemarin. Makanya di sini terlihat jelas bahwa masalah keuangan Libra ini kelihatannya belum menemukan stabil. Kalian di sini kelihatannya banyak yang sedang berjuang keras, banyak yang sedang berusaha keras juga di sini, memperjuangkan agar bisa stabil, bisa seimbang, khususnya masalah pemasukan dan pengeluaran. Ini kalian berusaha untuk menyeimbangkan itu semua sobat, karena ini jelas ya, untuk keuangan kelihatannya Libra banyak yang kewalahan di sini. Bisa saja mungkin dulu ataupun kemarin sampai 3 hari ke depan pun ini Libra masih kesulitan. Nah, bisa saja ini masih baru ya, dalam arti mungkin kemarin ataupun dulu masih bagus, bisa saja di 3 hari ke depan tiba-tiba kalian dihantam suatu problem sehingga kalian kewalahan masalah keuangan di sini. Terus kartu konfirm kalian mengatakan petunjuk muncul Ace of Pentacles. Nah, kalau saya menangkap dari kartu konfirmasi di sini kelihatannya banyak dari sahabat Libra yang menginginkan ada suatu pemasukan di sini. Lebih-lebih pemasukan keuangan yang besar ini kelihatannya sahabat Libra apa ya, berharap gitu loh. Berharap adanya suatu unsur kerezekian yang masuk, khususnya kerezekian yang besar. Mungkin kalau saya tangkap di sini sih banyak kebutuhan juga ini untuk sahabat Libra. Makanya adanya suatu keinginan, mungkin ada suatu pemikiran, ada suatu angan-angan, ada suatu harapan agar adanya suatu pemasukan yang masuk di sini. Karena jelas kartu konfirm kalian mengatakan banyak dari sahabat Libra yang kewalahan gitu loh. Makanya di sini tergambarkan itu tadi, Libra sedang adanya suatu harapan atau keinginan agar ada suatu kerezekian yang lancar, kembali stabil, seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan, ya, apakah sahabat Libra bisa mencapai ya dalam hal kestabilan di asmara? Ini kelihatannya
komunitas terbesar Libra kelihatannya masih banyak yang kurang diuntungkan ya di sini. Artinya kalian masih dihantam sebuah masalah di sini, sebuah problem, sehingga membuat kalian sakit hati, luka hati, bersedih, ada suatu kekecewaan. Nah, seperti itu ya. Karena saya menangkap di sini apa ya? Ini ada kode ya setelah saya terawang tadi. Memang asmara itu, memang konflik ataupun problem yang kalian hadapi di sini rata-rata terbesar bukan alami ya. Ini untuk komunitas terbesar. Memang kalian ada masalah, cuman yang masuk ini loh, masalah yang saya maksud ini kelihatannya rata-rata ya. Ini terhantam suatu unsur black magic ya di sini Libra ya. Jadi mungkin yang bisa dikatakan ada juga yang alami, ya. Ada juga yang dihantam unsur black magic. Itu untuk komunitas terbesar ya, ingat ya. Nah, ini kelihatannya komunitas terkecil ya mungkin masih dibilang masih baik-baik saja lah. Meskipun nggak ada peningkatan, minimal kalian merasakan ada ketenangan batin. Jadi mungkin kalian merasakan tidak ada suatu masalah yang mengkhawatirkan. Ini untuk komunitas yang terkecil. Tapi untuk yang komunitas terbesar kelihatannya ya bisa saja ini masalah yang mengkhawatirkan, sehingga membuat kalian mungkin terluka hati. Seperti itu ya. Saran saya ya harus dinetral. Ya. Ketika memang itu kalian rasakan kok ini tidak logika, ya selesaikan dengan energi. Tetapi ketika kalian merasakan ini kok masih logika ya, masalah saya masih alami, ya selesaikan secara logika. Cuman biarpun demikian, tetap ya, apapun itu sobat, resonetkan sendiri-sendiri. Kalian masuk di komunitas terkecil apa komunitas terbesar? Kan sering saya memberikan sebuah contoh. Ketika mungkin kalian bingung apa sih komunitas terkecil, komunitas terbesar, tidak mudah. Tadi kan saya mengatakan di sini komunitas terbesar itu dihantam masalah. Ya artinya misalkan contoh ada 100 orang yang mempunyai zodiak Libra. Katakanlah 85 orang itu kan komunitas terbesar. Itu kalian dihantam masalah. Ya sisanya kan itu kan sedikit. Nah, itu yang namanya komunitas terkecil. Itu yang akan diuntungkan. Tinggal kalian yang meresonetkan. Kalian masuk di komunitas terbesarnya ataupun terkecilnya, ya bagaimana cara untuk mengetahui itu? Ya mudah. Ya nanti kalian rasakan coba dalam 3 hari ke depan, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ketika kalian ada masalah, terus bisa terselesaikan. Apalagi mungkin kalian tidak ada masalah yang begitu mengkhawatirkan, masih baik-baik saja ya. Termasuk kalian masuk komunitas terkecil, jadi aman. Nah, ketika kalian dihantam masalah, sampai sekarang pun belum selesai, sampai kalian luka hati, ada kesedihan, berarti kalian masuk komunitas terbesar. Makanya apapun itu kembali lagi sama kalian yang meresonetkan. Nah, karena memang energinya secara terawangan saya mendapatkan petunjuk seperti itu sobat. Komunitas terkecil yang diuntungkan. Nah, seperti itu ya. Jadi adanya suatu pencapaian ini untuk komunitas terkecil. Kalau masalah pekerjaan ataupun karir ya, di sini saya menangkap apa ya, secara barusan saya terawangkan di sini jelas komunitas terbesar Libra akan diuntungkan di sini. Artinya mungkin ada beberapa dari kalian yang akan mampu mencapai target-target minimal lah, tidak ada masalah, tidak ada problem yang mengkhawatirkan. Itu untuk komunitas terbesar. Jadi masih cukup aman energi kalian di sini. Kali ini Libra untuk masalah pekerjaan mungkin kalian akan terbantukan lah. Mungkin yang kemarin sulit mencapai target, banyak hambatan, banyak halangan, insya Allah 3 hari ke depan akan aman di sini. Bisa saja akan ada suatu kejutan-kejutan. Nah, seperti itu ya. Jadi masih cukup bagus ya. Untuk masalah keuangan ataupun kerezekian, nah di sini Libra 50-50. Ini Libra terbaca kalau untuk keuangan rezeki 3 hari ke depan ini 50-50. 50% 50%, artinya ya bisa saja yang 50% kalian akan ada dihantam rezeki ya. Adanya suatu pemasukan karena secara kartu pun muncul Ace of Pentacles. Bisa saja ini yang 50% akan bagus. Nah, yang 50% satunya lagi sobat, bisa saja ini banyak juga sahabat Libra yang mungkin masih kewalahan ya. Masih adanya suatu pemikiran kapan ada suatu kelancaran rezeki, kapan ada suatu pemasukan, khususnya yang keuangan lebih besar itu kapan saya dapatkan. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang 50% yang kurang diuntungkan. Tapi tetap apapun itu ini kalian sendiri yang meresonetkan. Kalian masuk di 50% yang baik atau bagus. Ketika kalian ada suatu rezeki, minimal keuangan kalian masih bersahabat, tidak terlalu minus, kalian masuk komunitas kalian masuk di 50% yang diuntungkan. Seperti itu cara untuk merasakan ya. Ketika di 3 hari ke depan
entah Jumatnya, entah Sabtunya, entah Minggunya, kalian di sini masih bermasalah gitu loh. Bisa saja ada pengancelan, terus mungkin keuangan kalian semakin menipis ya. Dapat uang itu cepat habis, apalagi serasa banyak sendatan lah. Nah, berarti kalian masih 50% yang kurang diuntungkan. Nah, segera dinetral. Karena banyak yang kali ini banyak dari sahabat Libra yang tertembak, ada yang tertembak di asmara, masalah black magic membuat aura kalian tertutup, dan ada yang tertembak di faktor keuangan. Kalau di pekerjaan saya rasa masih aman lah, karena saya menangkapnya seperti itu sobat. Ya kira-kira seperti itu, jangan dibiarkan ya ketika sahabat Libra mungkin mengalami asmara yang kacau, keuangan yang kacau, terus kalian merasakan ini kok di luar logika ya, banyak keganjilan ya. Nah di situ kalian lawan, netralkan dengan energi seperti itu. Bisa saja ketika kalian merasakan oh ini yang membuat masalah ini logika, ya selesaikan logika. Artinya di sini harus ada sebuah tindakan sobat, jangan dibiarkan biar tidak merambat, apalagi ini unsurnya di luar logika. Ketika kalian biarkan itu malah sangat habis-habisan nanti gitu loh. Nah seperti itu ya, harus segera di netral kalau memang itu di luar logika masalah yang kalian rasakan. Jangan dibiarkan, nanti apa ya istilahnya itu, kalian akan dirugikan besar-besaran. Oke ya, untuk sahabat Libra, jadi pencapaian keuangan ini 50% 50%. Untuk masalah pencapaian dalam hal pekerjaan ini, insya Allah komunitas terbesar Libra akan mencapai sebuah keberuntungan. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang asmara, di sini komunitas terkecil yang akan mencapai suatu pencapaian yang kalian inginkan. Yang komunitas terbesar ini masih dibuat mikir, masih dibuat bersedih di sini, masih dibuat kecewa. Tetap kembali sama kalian, rasionetkan sendiri-sendiri seperti yang barusan saya jelaskan. Oke ya, untuk sahabat Libra, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Nah, pembacaan yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menilai, yang menyikapi, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat, ya sikapi dengan bijaksana. Karena kan ini energinya luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian datang masalah, apalagi sudah mengetahui, sudah merasakan kok ini di luar logika ya, nah jangan dibiarkan. Ketika itu kalian biarkan, kalian akan semakin hari semakin terpuruk, karena sudah jelas banyak sekali buktinya. Kalian semakin hari semakin terpuruk sobat, ketika kalian merasakan loh ya, oh ini kok di luar logika, tapi kalian biarkan, itu semakin mengakar, semakin menguat, kalian akan dirugikan secara besar-besaran. Nah, seperti itu ya, saya rasa sahabat Libra tidak mau itu terjadi sama kalian, makanya segera ditanggulangi ketika masalah itu di luar logika. Nah bagaimana caranya? Ini kan di luar logika, yang mudah. Satu, untuk menanggulangi masalah di luar logika, segera perkuat pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, segera lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi agar aura kalian bisa terbuka kembali, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk sobat. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis ketika orangnya sendiri tidak mau mengubah nasibnya. Nah, seperti itu ya, minimal ada perjuangan, ada doa, ada ikhtiar. Nah ketika itu sudah kita jalankan semua, kunci terakhir ya kita harus pasrah, kita harus yakin ya bahwa nasib pasti akan berubah seperti yang kita inginkan. Karena apa? Karena kita sudah memperjuangkan nasib itu sendiri. Nah, di situ letak kunci suksesnya sobatnya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Libra, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Libra harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.